Multimedia, semua kami Tuhan yang mengambil pelayanan pada pagi ini Bapa, urapi dan berkati kami semua Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan seluruh pelayanan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau utus ke tempat ini untuk menyampaikan Injil keselamatan-Mu, untuk memberkati umat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Sebayang Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir atas hamba-Mu, bahkan pengurapan yang sempurna Kau curahkan bagi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya kami dapat dimenangkan. Umat-Mu semua diselamatkan oleh karena firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap melayani Engkau pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kita yang siap melayani Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mana Pak Dauro tadi ya? Mati lagi.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Dan saya ucapkan buat semua kita, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar di sepanjang minggu ini? Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan. Berapa banyak kita merasakan kasih setia Tuhan, berkat Tuhan sepanjang minggu ini? Semua diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai apa? Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, selama 1 minggu ini Engkau telah melindungi kami. Kami kembali datang ke hadirat-Mu pada di hari Sabat-Mu ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Sucikan dan kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Begitu juga firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu,
kiranya menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus hadir di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Jemaat yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Kau. Kami memuji nama-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku datang padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada oleh karena anugerah bukan karena kekuatanku. Kita akan pujian dan syukur kami Tuhan. Pujian dan syukurku Kami bawa Tuhan. ku datang padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada oleh karena anugerah bukan karena kekuatanku. Hidupku di matamu, takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahan. Hidupku
pujian dan syukurku kami bawa kepadamu ya Tuhan. ku bawa padamu Dengan rendah hati kami Tuhan menyembahmu. dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena anugerah bukan karena kekuatan kami Tuhan, kami adalah penyembahan di hadapan Kau ciptakan kami ya Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Biarlah senantiasa kasih-Mu menyertai kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami terus melayani-Mu, mengasihi-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan bersukacita, bermasmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Biar saat kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus, hatimu disenangkan, sehingga sukacita itu melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena doa kami, pujian kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap bersukacita, kita katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Masih semangat bersukacita? Sebelum kita bersukacita Bapak Ibu, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang pertama kali hadir di tempat ini? Selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah minggu berikutnya kita bersama-sama beribadah di tempat ini. Berapa banyak kita yang diberkati oleh Tuhan? Siap menerima berkat pada pagi hari ini? Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya! Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan, amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Terima. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena semua anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati, aku diberkati. Terima berkat Tuhan. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua diberkati oleh Tuhan. Saya melihat wajah-wajah diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
Tiba sana kita akan membawa persembahan kita yang pertama. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita katakan
Ada nggak kita merasakan kita bangga ada di rumah Tuhan? Soalnya banyak saudara, ada yang mau datang ke rumah Tuhan aja nggak bisa. Jadi jangan merasa ini kehebatan kita. Oh, aku tadi mau ke gereja kok. Tidak. Ini adalah anugerah buat kita. Bisa datang ke rumah Tuhan, memuji Tuhan di hari Sabatnya. Ada janji Tuhan buat kita. Kalau kita datang di hari Sabat Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan di hari Sabat, kita diberi kendaraan kemenangan. Saudara, kalau kita diberi kendaraan itu, pasti kita menang. Kenapa? Karena kita diberi motor, diberi kehidupan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Anda rasakan nggak? Ada perbedaan dalam hidup Anda bersama Tuhan dan tidak? Angkat tangan. Siapa yang merasa perbedaan itu ada? Kenapa ragu-ragu? Jangan ragu. Kalau ragu, nggak diberkati. Ini terus terang aja, bukan saya yang berkata, firman berkata. Jangan ragu menghadap kehadirat Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap lakunya. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati katanya. Orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Sebesar setinggi apa pangkat saudara kita, pangkat orang tua kita, sehebat apa kekayaan kita, gak ada artinya kalau Tuhan mau. Ingat tsunami begitu besar kota Aceh, gak ada 5 menit disapu aja oleh badai, oleh tsunami itu, habis dalam sekejap. Mana rumahku tadi, mana tanahku tadi, gak ada yang tahu. Sekaya apa dia selama ini, sehebat apa dia selama ini. Kami tukang botol saudara, bertruk-truk datang besi-besi aluminium datang ke botol itu waktu tsunami itu. Saking apanya, berapa aja dia mau kita beli. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini saya nggak pernah beli itu. Karena saya bayangkan itu 10 hari saya nggak berani lihat TV waktu tsunami itu. Kenapa? Saya bayangkan betapa besar kesusahan mereka, betapa beratnya kesusahan orang di Aceh. Hanyut semuanya saudara, dalam sekejap saja. Itulah Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna, Allah yang kaya. Saya setiap hari berdoa, Tuhanku kekayaanku, Engkau sempurna dalam hidupku. Kenapa? Karena kita kaya dalam Tuhan. Kita punya kesehatan. Coba lihat orang di rumah sakit. Itu di rumah sakit, kalau rumah sakit kecelakaan saudara, di sana menangis, di sini menjerit. Suster nggak sempat lagi jawab. Suster, tolong saya. Suster cuma diam aja, berlalu daripadanya. Padahal dia sudah sakit benar. Suster, tolong saya. Masuk lagi ke ruang kanker. Aduh. Saudara, ada adik saya, ya tulang impal suami saya, masih muda, umurnya masih 20 berapa ya, 27 apa berapa. Dia kena kanker payudara. Kankernya ini sudah bercabang dan bercabang. Kemarin dipotong, siap dipotong, diperiksa lagi, ganas, harus kemo lagi. Berapa kali disinar 70 kali apa berapa kali dia bilang. Berapa kali sudah dilalui 7 kali. Bukankah kita sangat berbahagia kalau kita hidup sehat hari ini? Kita bisa bersyukur, kita punya kekayaan Tuhan. Hari ini masih bisa makan, masih bisa sehat, bisa ke gereja saudara, bisa pakai baju baru. Ya walaupun mungkin orang punya baju lebih hebat lagi dari kita, tapi hari ini kita bisa pilih-pilih baju kita untuk ke gereja. Hari ini aku mau baju yang mana? Saya rasa di sini nggak ada yang punya baju cuma 2 ya kan? Mungkin 1 lemari, yang kadang-kadang lemari kita pun udah nggak muat. Kita bersyukur, kita jadi orang kaya. Itu bukan secara kebetulan, itu adalah anugerah Tuhan buat kita saudara. Andalkan Tuhan dalam
2 minggu yang lalu, Sabtu kemarin, Sabtu dua Sabtu yang lalu, anak saya yang memegang usaha kami, kemarin tuh kami menang mobil Rocky, ada 2, satu hitam satu biru. Dia lebih suka yang biru ini karena yang biru ini lebih mewah, plat merah, plat kantor ya. Jadi diurus, kalau kami kalau udah lelang diurus suratnya. Baru 4 hari suratnya siap, mobilnya hilang. Di depan gudang kami, saudara. Jam 12:09, sebentar aja kami mau jam makan, mobilnya hilang. Anak saya, aduh Ma, mobilku hilang. Saya berdoa. Saya pas kebetulan di rumah, Mak datang Mak, mobilku hilang Mak. Saya ambil sikap berdoa. Saya tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Aku dikasih sukacita sama Tuhan. Kenapa saudara? Tuhan bilang begini sama aku, itu pencuri nggak pernah diberkati. Selalu kutuk dan kutuk yang diberikan orang padanya. Saya kontak lagi teman saya, teman doa saya. Saya punya teman doa 2 orang. Saya kontak dia, mobil kami, mobil Riko hilang, tolong didoakan. Tapi doanya memberkati. Sampai hari ini, setiap hari saya berdoa, Tuhan berkatilah yang mengambil mobil itu. Selamatkanlah dia Tuhan. Karena apa yang ada di dalam hati saya diingatkan Tuhan. Dia pencuri, selalu orang mengutuki dia, kurang ajar, kau ini anak yang tidak begini, yang tidak begini. Mungkin ibunya sendiri saking keselnya nggak bisa lagi bilang apa-apa, kau anak kurang ajar, kata. Berbalik kata Tuhan. Karena kita ingat firman Tuhan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Saat ini saudara, maaf, kami belum punya tempat usaha. Itu tempat kami itu 50 juta per tahun. Saya berdoa buat Tuhan. Tuhan, selama ini saya sudah berdoa, Tuhan berikan tempat. Di jalan Jamin Ginting atau jalan Setiabudi itu 1 meter itu 2 juta sampai 2,5 juta. Saya berdoa, tapi sebenarnya saya nggak ambisi lagi berdoa. Tuhan kalau boleh tempat itu jadi milik kami. Karena dari awal tempat itu mau kami tempati, kami berdoa di situ dengan kelompok FA. Itu dia bilang begini, di mana tanah kamu pijak itu menjadi milik kamu. Saudara udah 7 tahun belum Tuhan kasih, tapi saya percaya Tuhan berikan yang terbaik buat anak yang mau melakukan perintah Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Itu setiap hari saya ingatkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu aku bukan orang sempurna di hadapan-Mu. Aku penuh dengan kekurangan. Aku penuh dengan dosa. Ampuni aku Tuhan. Bawa aku mendekat padamu. Aku selalu lakukan itu. Dan seperti janji Tuhan itu, di mana tanahku pijak Tuhan, itu menjadi milikku. Tapi sampai hari ini 7 tahun kami sudah ngontrak itu, baru 2 tahun kami yang bayar. Selalu ada teman menang tender dari Surabaya, dia titip barangnya, dia kasih kontrakan, dia bayar kontrakan, cukup. Jadi percaya saja, tidak seperti yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita pikirkan, nanti seperti ini, mana mungkin seperti ini. Anda tahu, bumi ini aja jadilah, jadilah bumi, jadi saudara. Gak ada yang susah bagi dia, gak ada yang mustahil baginya. Ini bukan cuma omongan manusia, tapi ini firman Tuhan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberi. Saudara minta sama Tuhan jangan cuma sekali. Masuk berdoa, udah lupa semuanya. Jangan. Tekunlah dalam berdoa. Itu firman Tuhan, saudara. Mungkin setiap saya datang ke sini saya ingatkan ini. Saya ingatkan, ayo saudara, kita maju dalam Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan.
nggak pernah kecewa. Ya mungkin secara manusia, kok Tuhan ini gini ya? Aku udah pelayanan, kok hidupku masih susah ya? Aku udah melakukan perintahnya, kok hidupku seperti ini ya? Kok anakku setiap hari ku doakan malah tambah bandel ya? Saudara, kita melaluinya harus melalui bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi, kerikil-kerikil yang tajam. Hari ini saya selalu berdoa buat keselamatan seisi rumahku. Karena enaknya Corona kemarin nggak gereja-gereja. Bapak kami sampai hari ini belum mau lagi gereja. Jangan Anda pikir kalau dia udah melayani lancar-lancar semua. Tidak, saya menangis setiap hari. Walaupun hari ini dia menang di Padang. Menang tender kami saudara. Hari ini dia bekerja untuk banyak barang dia dapat. Tapi lebih baik kalau duduk dulu di kaki Tuhan di hari Sabatnya, baru dia berikan semuanya. Itu sempurna bagi Tuhan. Aku menangis di kaki Tuhan. Tuhan, apa alasannya? Aduh, tempatnya sumpah. Di gereja itu kan agak tertutup. Aku masih takut katanya. Padahal di kedai kopi dia nggak takut seharian. 2 kali sehari dia datang ke kedai kopi. Pagi sudah dia ngantar saya ke gudang. Siap mobil keluar semua, dia pergi ke kantornya. Kami bilang kantornya itu. Nanti makan siang dia datang lagi ke gudang. Nanti sekitar jam 2 saya ngopi lagi ya katanya. Kalau ke warung dia gak takut sama. Padahal di warung itu, apalagi hari Minggu gini, di warungnya itu orang bergantian datang. Kalau di gereja gak bergantian. Saat ini aja Sumatera Resort, para pengerja cuma yang bisa datang dan kelompok FA. Tapi dia belum mau. Tapi saya tetap percaya. Berdoa kepada Tuhan. Seisi rumahku Tuhan diselamatkan. Aku gak mau. Aku gak puas saudara. Kalau cuma kita yang masuk kerajaan surga. Suamiku di mana Tuhan? Anakku di mana? Tetanggaku di mana? Saudara-saudaraku di mana Tuhan? Abangku, adikku, mamaku, bapak tuaku, di mana semuanya Tuhan? Itu jadi doaku setiap hari. Selamatkan Tuhan. Tambah lagi kemarin mobilku dicuri. Pencurinya Tuhan. Dia juga jiwa saudara. Sampai aku bilang sama Tuhan, kalau memang 1 roki bayarannya Tuhan, aku siap. Jadi sampai hari ini kami sama bapak itu gak berapa mikirkan mobil yang tadi. Kenapa? Karena saya fokus dengan kasih Tuhan itu. Karena Tuhan itu menginginkan keselamatan jiwa orang itu. Karena mungkin gak ada yang pernah mendoakan dia, malah kutuk dan kutuk. Ya caci, mungkin hinaan, ya apa sajalah, sumpah serapah. Itu aja yang mungkin orang ucapkan kepada pencuri. Tapi kita hari ini, kalau kita tahu dan dengar firman Tuhan, berbalik dari doa-doamu. Sebab apa yang kau doakan, buahnya adalah kekayaanmu. Kau berdoa buat orang lain, 100 kali lipat ganda Tuhan limpahkan berkatnya buat kita. Jangan takut, sibuk amat dengan anak orang itu, berdoa buat pencuri itu. Jangan saudara. Perintah Tuhan lakukan. Jangan pikirkan apa itu, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa. Gak usah sibuk dengan itu. Sibuk saja dengan perintah Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena kenapa? Kalau kami sibuk dengan, aduh bagaimana ya mobil tadi gimana ya. Sementara masih ada 1 roki lagi di rumah yang mau dipakai, mau kemana-mana tuh. Sampai hari ini anak saya tuh trauma pakai roki itu. Itu di belakang cuma parkir dan parkir. Kenapa kita sibuk dengan dunia ini? Kita lupa selalu saudara. Kita selalu lupa dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menabur itu lebih baik. Walaupun orang lain itu tidak tahu. Tetangga kita itu nggak tahu kita doakan. Pencuri itu nggak tahu
mau kita doakan. Tapi Tuhan tahu, saudara. Kita buka Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan daripada Tuhan itu adalah sumber kekayaanmu, sumber kehebatanmu. Engkau sempurna di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuanmu, permulaan kekayaanmu. Kalau kau takut akan Tuhan, kalau kau cinta akan Tuhan, itu permulaan dari kehidupanmu. Sudah lama dulu ibu saya nggak orang yang taat kepada Tuhan. Makanya kalau saya sadari, saya sangat bersyukur. Tuhan, kau mengangkat aku, engkau membawa aku mendekat kepadamu. Itu satu kebahagiaan buat saya. Karena kenapa? Sekalipun gelombang itu datang silih berganti. Seperti saya bilang tadi, anak saya yang kehilangan mobilnya tadi, menantu saya karena dia baru menikah. Menantu saya ini beberapa hari yang lalu kami beli apa itu ya, beli makanan kebab. Dia duduk, rupanya kursinya ini patah. Enggak, dia jatuh. Saya nggak lihat karena saya duduk di mobil, dia nunggu di situ. Sudah sampai di mobil, aku tadi jatuh lah katanya. Terus tadi malam suaminya bilang gini, Mak, Mestika nggak bisa tidur loh, perutnya sakit. Apa yang saya lakukan tadi sebelum pergi ke sini, karena dia bilang begitu, saya berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Karena kemarin begitu dia jatuh, besoknya dia berobat karena kebetulan dokter Semangkaban itu kurang punya anak istrinya itu anak kakak paling tua. Jadi mereka berobat ke situ karena kami udah punya satu trauma. Adik saya yang paling kecil yang kembar kemarin itu hamil, berobat ke dokter lain. Waktu operasi meninggal. Jadi sebenarnya kami segan karena maaf kalau kandungan ini kan kita lebih sensitif ya. Sebenarnya kami segan kalau sama turangkunya itu, apalagi kita orang Karo, turangkunya itu paling segan ya. Tapi karena melihat keadaan yang lalu, kami nggak segan-segan lagi. Nah kemarin di USG katanya kontraksi. Udah makan obat berapa hari dia makan obat ini karena kontraksi kehamilannya, tapi nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi saya tadi berdoa, Tuhan harus dibawa kemana? Kalau memang harus kusuk, tunjukkanlah orang yang pas. Karena saya nggak mau bagaimana ya saudara, nggak mau teledor. Kenapa? Kalau nanti saya ambil sendiri keputusan saya, ya kalau benar. Karena tukang kusuk ini pun belum tentu dia ahli dalam bidang itu. Ya nanti dia saya nanya aja, iya saya bisa. Tapi kalau kita tanya Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Jadi saya percaya, tadi sebelum saya berangkat, saya mau gereja, iya mak kami juga mau gereja. Nah, nanti tanya Tuhan dulu, apa yang harus kita lakukan. Tanya Tuhan dulu saat nanti di gereja berdoa, tanya Tuhan ya nakku, saya bilang. Padahal dia menantu saya. Kemarin dia udah tempat ibunya, tapi kayaknya ibunya nggak berapa peduli. Ya, bukan mungkin peduli ya, tapi kok kemarin dia bilang sakit pun. Apa memang mamanya? Ya mungkin begitu kali itu, karena mamanya juga bidan saudara. Saya bilang juga tadi gimana kata mama anakku, saya bilang kan nggak apa-apa tapi sakit kali tadi malam nggak bisa tidur gitu. Makanya saya minta doa supaya nanti menantu saya apa yang terbaik buat dia Tuhan tunjukkan dan Tuhan buka jalan. Jadi ayo saudara, jangan takut. Serahkan segala kehidupanmu, segala kekhawatiranmu. Gelombang itu selalu ada. Jangan nanti pikir, ya kalau udah hamba Tuhan udah enak-enak. Tidak, saudara. Kan seperti saya bilang, kemarin hilang mobil, ini lagi datang masalah, ini lagi suami saya yang nggak mau ke gereja. Semalam udah saya bilang, besok kita ke tempat Pak Jonta. Nggak lakam aja ya, kami besok ke Paldan, mau angkat barang. Sebenarnya ya, saya sedih sekali saudara. Karena selama ini kan tahu ya saudara, kami bergantian, dia bawa firman sedikit, nanti saya sambung. Itu adalah sukacita yang paling gimana ya? Bagi saya itu nggak bisa dibeli. Itu sukacita yang sangat membanggakan saya. Kalau suamiku, anak-anakku, menantu-menantuku
semuanya datang ke rumah Tuhan. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ini menantu saya satu lagi maju saudara, pulang ke rumah orang tua. Kemarin dia sudah bilang, dia sudah telepon, teken surat cerai katanya. Saya menangis sama Tuhan. Tuhan, kau bilang anak Tuhan tidak ada cerai. Tapi terakhir ini dia nggak telepon lagi. Padahal kata kepala desa, karena dia minta cerai di kantor kepala desa. Kepala desa bilang sudah selesai surat cerainya, tinggal teken. Tapi hari-hari ini dia nggak ada telepon lagi. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan, kembalikan dia. Anak saya pun setiap hari saya bilang berdoa, percaya sama Tuhan, lakukan saja perintah Tuhan, jangan pikirkan bagian kita. Nah, kita pun seperti itu saudara. Kalau hari-hari ini banyak kesusahan, banyak goncangan, mungkin anak kita yang kerja di PHK, keuangan kita morat-marit, jangan pernah pikirkan itu. Jangan Anda pikir, ibu itu bilang jangan pikirkan. Ya, nggak usah pikirkan itu. Lakukan saja perintah Tuhan. Baca firman Tuhan, puji Tuhan, berdoa, lakukan. Bangun tidur itu serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Ambil bagianmu, masuk dalam hadirat Tuhan. Puaskan dirimu dalam Tuhan. Tuhan akan tambah. Kan ada firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan cuma slogan yang kalau kita beli rokok ini sangat nikmat, bukan seperti itu. Kalau janji Tuhan, apa yang dia bilang, ucapkan setiap hari, tagih setiap hari kepada Tuhan. Mintalah maka kau akan diberi. Katakan setiap hari, angkat aku jadi kepala bukan jadi ekor Tuhan. Itu janjimu buat kami yang berharap kepadamu. Baca firman itu dan katakan itu setiap waktu ke hadapan Tuhan. Dia pasti lakukan. Dia buat kita berhasil dan beruntung. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ingat saudara, katakan itu selalu di dalam hidupmu. Hai Santaria, nama saya Santaria, percayalah kepada Tuhanmu, harapkan dan andalkanlah Tuhanmu sepanjang hidupmu. Setiap hari saya lakukan. Saya juga kadang-kadang, aduh gimana hidup ini Tuhan. Begitu saudara, bukan enggak. Kadang-kadang kita memang bisa jatuh, tapi jangan sampai tergeletak katanya. Lakukan lagi, ambil bagianmu, puji dia sampai puas hatimu. Jangan separuh hati. Kita kadang maaf ya, gereja yang lama itu nyanyi seadanya. Belum masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah berhenti. Bagaimana Tuhan itu bisa hadir? Kalau saat kita berdoa aja, terima kasih buat makanan ini Tuhan, amin. Anda pernah nggak merasakan makanan itu dari dia? Menikmati makanan itu aja, kalau nggak diberi anugerah, keselak aja bisa operasi saudara. Keselak, bayangkan keselak aja bisa operasi. Kita bisa makan dan menikmati makanan itu enak atau tidak? Itu adalah anugerah buat kita. Bisa kan? Makanan yang sangat lezat pun kita tidak rasakan lagi itu lezat. Ayo, sekecil apapun berkat Tuhan itu, rasakan dan nikmatilah bahwa Tuhan itu memberkati kita, bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Enggak usah sibuk cari pendeta yang hebat supaya saya didoakan bisa jadi sukses, supaya sekolah saya berhasil, supaya anak-anak saya berhasil, supaya hidup saya bisa jadi kaya raya. Enggak usah sibuk dengan itu. Baca firman, puji dia, berdoa, lakukan setiap hari, setiap waktu. Jangan sia-siakan waktu. Jangan sibuk sendiri saudara. Kalau saya berprinsip, ya maaf, mungkin Anda nggak seperti saya. Kalau saya berprinsip 75% berdoa, tinggal 25% saya mencari.
kalau saya berprinsip. Karena apa? Firman Tuhan, susah payah tidak menambahnya. Berkat Tuhan yang menjadikan kau kaya. 75% kau masuk dalam hadirat Tuhan. 25% berkat itu akan mengejar Anda. Mau percaya mau tidak, kalau saya punya prinsip seperti itu. Jadi gak usah kita, wah kecil, aduh apalagi harus melakukan hari ini. Bagaimana lagi supaya anakku ini bisa sukses, supaya anakku ini dapat jodoh orang kaya. Gak usah pikir. Saya gak pernah berpikir seperti itu. Saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati anak-anak saya. Saya bukan orang pintar, saudara. Saya bukan orang hebat. Nggak tamat SMP. Tapi anak saya sarjana semua. Saya punya usaha. Nggak punya manajemen yang baik. Tapi punya manajemen Tuhan. Bawa persembahan berpuluhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Punya jam doa. Nggak punya kelebihan lain. Saya nggak orang hebat. Kalau orang mungkin S2 punya usaha, dia bisa sukses. Saya tidak punya apa-apa. Suami saya juga bukan punya sekolah yang tinggi. Tidak ada. Kalau keuangan kami morat-marit, saya cek saja perpuluhan saya, persembahan saya. Kemarin waktu hilang mobil anak saya bilang sama anak saya, bagaimana persembahan kita? Cuma saya tanya itu, bagaimana persembahan kita? Saya cuma tanya itu. Saya nggak tanya yang lain. Karena kenapa? Kalau Anda tidak setia, mama Anda aja cubit Anda. Cek. Tapi cubitan mama Anda itu bukan untuk membunuh Anda kan? Bukan supaya Anda cepat mati kan? Supaya Anda berbalik. Supaya Anda ingat bahwa itu tidak baik. Bagaimana jam doa kita? Bagaimana persembahan kita? Saudara, ini setiap kali saya bawa firman, ini saya ingatkan. Kenapa? Ini garis Tuhan, saudara. Ini jalan Tuhan. Kalau kita ke gereja nggak dengar firman Tuhan, nggak melakukan firman Tuhan, sia-sia semuanya. Kita datang ke gereja bawa pakai baju baru, bawa kelete, tapi semuanya tidak ada hasilnya. Kalau tidak berjalan di jalan Tuhan, kita akan selalu kecewa dan kecewa. Karena nggak banyak Tuhan mau. Mau keuangan Anda, perpuluhan Anda. Jangan nanti Anda rasa, bawa perpuluhan pendeta itu yang kaya. Jangan pernah Anda pikirkan itu. Anda rasakan aja, kalau bawa perpuluhan, bagaimana rasanya? Berhasil atau tidak? Katakan sama Tuhan itu, kalau Anda tidak berhasil saat Anda membawa perpuluhan Anda. Katakan sama Tuhan, mana janjimu Tuhan? Aku sudah bawa persembahanku, tutup saja. Itu hakmu. Tapi hak Tuhan juga ada. Bawa persembahan perpuluhanku. Baca di Maleakhi 3, saudara. Jangan bedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jangan cari kesalahan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Buat jam doamu. Kalau enggak ada jam doamu kepada Tuhan, bagaimana Tuhan tahu kehidupanmu? Ya, Dia memang Maha tahu. Tapi adakah hubunganmu dengan Penciptamu? Adakah hubunganmu dengan Tuhanmu? Jangan nanti kita selalu begini, Tuhan kok enggak ada begini. Kita selalu menuntut. Tapi jalan Tuhan itu tidak kita jalani. Jangan merasa kalau membawa perpuluhan itu adalah karena uangmu ada maka kau bawa perpuluhanmu. Tidak. Karena kita mau diberkati oleh Tuhan. Karena pekerjaan kita mau diberkati oleh Tuhan, makanya kita bawa bagian Tuhan. Jangan kau anggap itu bagian pendetamu, tidak. Itu adalah tandanya kau mencintai Tuhan dan melakukan perintah-perintah. Dan sebelum kau melakukan apa-apa, ada ya ibu-ibu gini, alah karena anakku masih kecil bu, jadi belum bisa punya jam doa. Jangan kau punya alasan seperti itu.
Kalau anakmu bangun jam 4, kau bangun jam 3. Katakan sama Tuhan, Tuhan bangunkan aku jam 3 untuk berdoa Tuhan. Jangan cari alasan saudara. Dan nanti ini akhirnya gini, kamu putus asa datang ke gereja. Udahlah Tuhan, gereja pun aku selalu udah bertahun-tahun aku gereja, tapi kok nggak ada hasilnya. Kok nggak ada ya kurasakan Tuhan itu. Karena kau tidak mau intim dengannya. Karena kau tidak mau dekat dengannya. Kita punya mama aja, kalau mama kita pun nggak kita hargai, dia pun mungkin nggak ingat sama kita. Anak kita pun begitu. Saya punya anak yang paling kecil saat ini, dia pergi ke Jakarta kerja sama orang saudara. Bayangkan, kami sudah bilang sama bapaknya, nggak usah ke sana anakku. Berapalah gajimu di sana? Nggak lama, aku nggak mau lihat gaji. Aku pengen cari pengalaman. 2 hari yang lalu dia telepon, Mak, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Kami lagi rapat sama bosku. Hebat ya? Ya. Tapi tolonglah kirimkan Fortuner kemari, Mak. Belikanlah apartemenku di sini, Mak. Padahal pergi dari sini sudah diwanti-wanti, saudara. Kita kan tahu anak kita yang mana yang sanggup merantau ya. Kita tahu bagaimana kekuatan anak kita itu. Dia bilang begini, dia pergi sampai nggak minta ongkos sama kami. Kayak mana kau pergi? Udah, tenang aja Mak. Tiketku udah ada, ini udah. Pokoknya nggak minta apa-apa sama kami. Dia pergi. Pokoknya aku minta doa Mama aja. Beberapa hari di sana, Mak belikanlah apartemen. Kirimkanlah Fortuner kemarin. Saudara, saya tidak bilang seperti itu. Berdoa. Berdoa. Semua anak-anak saya, ponakan-ponakan saya, dia bilang begini, kalau minta sama Bik Tua, ponakan saya, dia bilang pasti berdoa. Memang begitu. Saya hidup saya karena doa. Kalau enggak karena doa, saya enggak hidup hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini firman-Mu bisa kami dengar. Tuhan, biarlah semua kami yang ada di tempat ini mengandalkan-Mu, berharap padamu seperti janji-Mu. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati hidupnya. Kami tidak mau mengandalkan manusia, sebab itu terkutuk bagimu. Ajari kami Tuhan. Kami nggak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami bukan orang hebat Tuhan, tapi kami mau hidup berkenan padamu. Ajari kami Tuhan, bahwa kami mendekat padamu, bahwa kami selalu ingat kepadamu Tuhan. Biar kami tahu dan kami rasakan betapa kau baiknya dalam hidup kami, dan betapa kau hebatnya di dalam kehidupan kami. Engkau sempurna untuk kami Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di bumi ini sama seperti di surga. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih buat Ibu Gembala, Tuhan memberkati pelayanannya. Dan tiba saatnya kita akan membawa bersama kita yang kedua. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami
Salam saudaraku semuanya. Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021. Yang pertama, ibadah family altar diadakan pada hari Kamis 21 Oktober 2021 pukul 19.30 malam. Ibadah family altar ini atau ibadah Eva kita ini diadakan atas nama keluarga Bapak Ibu Fanya yang beralamat Perumahan Residen 1 Simalingkar-B nomor 2. Kalau masuk kita ke dalam nomor 2 rumah sebelah kiri. Jadi sekali lagi, ibadah Eva diadakan atas nama keluarga Bapak Ibu Fanya yang beralamat Perumahan Residen 1 Simalingkar-B nomor 2 rumah masuk ke dalam sebelah kiri. Harapan kami kepada Bapak Ibu semua jemaat Tuhan di tempat ini, seluruhnya tanpa terkecuali, untuk kita hadir, datang bersama-sama dan bergabung di ibadah Eva kita ini. Yang kedua, ibadah muda-mudi diadakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 19.00 malam. Ibadah muda-mudi ini tetap kita adakan di gereja kita di tempat ini. Harapan kami kepada orang tua yang mempunyai anak remaja muda-mudi supaya dapat kita menyemangati, memberikan semangat kepada anak-anak kita untuk dapat hadir dan bergabung di ibadah muda-mudi ini, di mana pada hari-hari terakhir ini kami melihat di ibadah muda-mudi ada kemunduran sedikit. Jadi kami mengharap kepada orang-orang tua yang mempunyai muda-mudi supaya dapat menyuruh anak-anak kita untuk bergabung di tempat ini. Dan yang perlu kami sampaikan kepada kita semua jemaat POSPI GBI Victory, bahwa di mana beberapa hari yang lalu atau di tepat pada hari Kamis yang lalu kita telah adakan rapat bersama di dalam doa pengerja, di mana ada rencana kita untuk merayakan hari Natal di bulan 12. Dan untuk itu kita telah membentuk kepanitiaan dalam perayaan Natal kita ini. Dan kami percaya dan kami himbau juga kepada umat Tuhan di tempat ini supaya perayaan Natal ini dapat tercapai, dapat kita laksanakan di bulan 12. Dan perlu kita tahu di mana Natal kita ini dari kita dan untuk kita. Jadi mari kita bersatu hati, mari kita bergandengan tangan untuk dapat melaksanakan supaya bisa tercapai perayaan Natal kita di bulan 12. Jadi kalau ada tambahan berita atau warta tambahan atau ada juga perubahan kegiatan kita dalam satu minggu ini akan kami sampaikan melalui WA grup masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan tak pernah
tak berubah. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini sama seperti di surga. Kami bersyukur kepadamu selalu ya Tuhan, di mana Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai kegiatan kami pada hari ini, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, hanya Roh Kudus-Mu yang terus menuntun setiap kehidupan kami. Berkat-Mu terus mengalir di dalam setiap ibadah kami Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat pada hari ini Tuhan, kami semua datang kepadamu untuk memuji memuliakan namamu di tempat ini. Kami mengagungkan namamu di tempat yang maha tinggi. Sungguh kebesaranmu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan terlebih-lebih firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Sebayang, di mana Tuhan hamba-Mu dapat memberkati kami di tempat ini lewat firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami dapat dimenangkan, kami dapat diingatkan kembali Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ajari lebih kami lagi Tuhan untuk melakukan berdoa, bersyukur kepadamu di sepanjang kehidupan kami, karena hanya Engkau satu-satunya dalam setiap kehidupan kami yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami, yang sanggup memberkati kami, yang sanggup memberkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi kaki kami ya Bapa. Berkati Ibu Sebayang yang memberkati kami di tempat ini Bapa. Kemanapun hamba-Mu melangkah, dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, kami percaya Engkau terus menyertai di dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Bahkan di dalam setiap pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dituai, banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati suami hamba-Mu, pulihkan suami hamba-Mu, kemanapun hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu, suami hamba-Mu berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan, Engkaulah satu-satunya keselamatan di dalam keluarga suami hamba-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan suami hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, anak-anak hamba-Mu, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Bahkan menantu hamba-Mu ya Bapa, kami percaya Kau pulihkan menantu hamba-Mu ya Bapa. Apapun pergumulan di dalam keluarga hamba-Mu ini Bapa, kami yakin dan percaya Engkaulah jawaban sesuatunya dalam kehidupan keluarga Ibu Sebayang Tuhan. Engkaulah Tuhan dan keselamatan mereka di dalam keluarga Ibu Sebayang. Kami serahkan sepenuhnya, bahkan keluarga-keluarga hamba-Mu yang berhubungan darah dengan keluarga hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau tutup bungkus keluarga Ibu Sebayang dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat keluarga Bapak Gembala kami, Bapak Jonta Sembiring, dimanapun Gembala kami, Bapak Jonta Sembiring pada hari ini, kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan pada hari ini, kami percaya Tuhan di dalam setiap pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa-jiwa dituai datang kepada Tuhan. Terima kasih, berkati perjalanan hamba-Mu ketika pulang ke rumah hamba-Mu Tuhan. Berkati dia di perjalanan, tibakan dia sehingga dia berjumpa dengan kekasih-kekasih jiwa di rumah Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami sebagai tiang, sebagai penopang di dalam keluarga hamba-Mu. Bahkan kami percaya Ibu Gembala kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Tuhan, lebih lagi untuk memberikan semangat bagi semua jemaat-Mu di tempat ini, sehingga Ibu kami dapat diberkati. Berkati ketiga anak-anak hamba-Mu Bapak, dimanapun anak-anak hamba-Mu berada, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam perkuliahan, baik di dalam sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati seluruh anak-anak hamba-Mu. Dan terima kasih Bapa, biarlah seluruh keluarga hamba-Mu Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kami juga
yang telah melayani Tuhan pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih Tuhan buat pelayanan kami. Inilah pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, kami selalu berkenan di hadapan-Mu untuk melayani Tuhan. Berkati worship leader ya Tuhan, berkati singer, berkati imam musik, diakon-diakonis, para pendoa, multimedia, bahkan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami. Biar Tuhan terus Engkau curahkan hikmat-Mu bagi kami, agar di minggu-minggu yang akan datang, di hari-hari yang akan datang, kami dapat terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati keluarga-keluarga kami Bapa, berkati suami-suami Bapa, berkati istri-istri Bapa, bahkan keluarga jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Begitu juga keluarga jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semua mereka Bapa. Di sepanjang 1 minggu ke depan, kami serahkan seluruh keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati seluruh aktivitas jemaat-Mu Bapa, pekerjaan usaha dan anak-anak mereka Bapa, bahkan sekolah anak-anak hamba-hamba-Mu Bapa, bahkan jemaat-jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan seluruh kegiatan-kegiatan kami, bahkan kegiatan kami di rumah kudus-Mu ini Bapa. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa. Kami berdoa buat Pendeta Isniur Niko Nyotor Harjo Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun hamba-Mu di pusat Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap pelayanan hamba-Mu. Bahkan peserta deputi-deputinya Tuhan berkati. Begitu juga Tuhan di rumah persembahan di Sumatera Resort Tuhan. Berkati Pendeta Bambang Yonan, berkati Pendeta Edi Prayetno, bahkan seluruh jajarannya, bahkan seluruh deputi-deputinya Bapak. Bahkan kami berdoa buat seluruh gembala-gembala cabang dimanapun mereka melayani pada hari ini. Biarlah di dalam setiap pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa dituai di kota Medan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Bapak, bahkan pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan para peserta menteri Bapak, bahkan dari yang teratas kepemimpinan pemerintahan kami berdoa Tuhan, dari yang teratas sampai yang terendah, kepemimpinan mereka, apapun yang mereka ambil keputusan di dalam negeri kami percaya itu semua atas keputusan daripada Tuhan. Kami percaya Kau menuntun setiap pemerintahan kami Bapak. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami, bangsa yang kami kasihi Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Indonesia. Berkati dari Sabang sampai ke Merauke. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Apapun bentuk persembahan kami percaya dan kami memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap aktivitas umat-Mu yang telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini Engkau memakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan berdoa, kami ajak jemaat-jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita, mari kita arahkan hati kita, mari kita memberkati kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkati tembok dan purimu, damai sentosa di kotamu. Diberkati orang-orang dan suku-suku yang berdiam di kota kudus-Mu Yerusalem. Bahkan berkat yang Kau curahkan di kota kudus-Mu akan Kau curahkan bagi negara kami, bagi kota kami, kota Medan, terlebih-lebih di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa di mana sebentar lagi kami pulang dari tempat ini, kami berpisah satu sama yang lain dari tempat ini. Kami percaya Engkau menyertai kami di perjalanan kami. Engkau memberkati kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, sehingga Engkau tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Dan kami percaya Tuhan keselamatan Kau berikan bagi kami di dalam setiap perjalanan kami. Dan sepanjang hari ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita arahkan hati kita angkat tangan kita ke surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai sepanjang masa.
Tuhan.